Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Sun Mesin, kembali lagi bersama gue Rehana Priyatama. Pada kesempatan kali ini izinkan gue untuk membahas insight seputar otomotif. Terlebih lagi sekarang tuh makin banyak ya mobil listrik di Indonesia dan terus tumbuh nantinya dalam beberapa tahun ke depan seiring adanya dukungan terhadap pemerintah. Nah, ditambah lagi banyaknya merek Tiongkok masuk Indonesia juga menambah persaingan mobil listrik yang semakin ramai. Dan salah satu bagian dari nilai jual sebuah mobil listrik adalah jarak tempuh, di mana range itu akan mempengaruhi konsumen untuk membeli mobil listrik antara jarak tempuh yang jauh banget, jarak tempuh yang pendek. Nah, kadang rasa-rasa range anxiety itu kerap muncul sehingga range itu menjadi satu hal yang sangat ditonjolkan. Iya, range-nya misalnya 500 kilo, 600 kilo. Tapi ternyata di balik 500 dan 600 km itu kadang ada juga tanda bintangnya. Tanda bintangnya itu apa? Tanda bintangnya itu adalah pengujian ini bersumber dari mana. Pada kesempatan ini ada 3 jenis pendekatan hasil uji dari range mobil listrik. Yang pertama adalah NEDC, New European Driving Cycle. Kedua, WLTP, World Harmonized Light Transportation. Ketiga, CLTC. CLTC itu adalah China Light Duty Vehicle Test Cycle. Nah, ketiga jenis hasil pengetesan itu tidak ada pakem yang khusus ya, tapi menjadi nilai jual tersendiri. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis pendekatan tes range mobil listrik tersebut? Let's check this out. Oke, pertama NEDC. NEDC atau New European Driving Cycle adalah fokus di mana penggunaan pada area urban dan suburban untuk menghasilkan estimasi jarak tempuh sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat Eropa. Untuk yang mendapatkan nilai estimasi tersebut tidak sepenuhnya bisa menjadi nilai yang paling akurat, karena hasil yang dilakukan itu adalah melakukan pendekatan dari lab, sehingga mereka merasa tidak ideal untuk sesungguhnya di lapangan. Misalnya itu kan hanya di lab doang tuh ya, jadi dicolok atau diisi chargerannya, kemudian ketemu angka di computerize. Nah, data tersebut itu dianalisis, diolah menjadi satu hal yang bisa disimpulkan secara langsung, tapi tidak ada uji validitas, sehingga angka tersebut juga pastinya memiliki deviasi, sehingga kadang versi NEDC itu deviasinya bisa mepet banget sama aktualnya, kadang bisa jauh. Mepet dalam artian kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Nah, namun kenyataannya di versi NEDC itu kadang-kadang untuk konversi ke jarak aktualnya bisa rata-rata deviasi antara 5-10%. Misalnya kalau range-nya jarak tempuhnya 425 kilo, ya mungkin pahit-pahitnya sekitar 350-375. Kadang bisa jauh banget juga. Nah, ini menjadi catatan di mana pengukuran NEDC sekarang nggak terlalu dilirik oleh produsen sebagai salah satu bagian dari peningkatan nilai jualnya. Kemudian WLTP. WLTP adalah World Light Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Nah, WLTP adalah pengembangan dari NEDC, di mana hal tersebut dilakukan setelah terjadinya skandal Dieselgate yang dilakukan oleh Volkswagen. Prosedur pengujiannya cenderung lebih valid, di mana standarisasinya lebih baik dan melakukan pendekatan kondisi secara realistis. Baik penggunaan di jalan raya, di perkotaan, di jalan tol, bahkan dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja yang mengetes, tapi bisa lebih dari satu orang, untuk memastikan data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi dalam prosesnya, WLTP juga memiliki pembaruan dalam aspek pengujian mobil listrik. Misalnya, mengubah pengujian satu siklus dalam waktu 20 menit menjadi dynamic test vehicle selama 30 menit. Biasanya prosesnya itu dilakukan dalam rentang 23 km sampai 25 km. Nah, WLTP ini akhir-akhir ini menjadi salah satu pengujian yang paling ideal. Kenapa? Karena data yang dihimpun itu jauh lebih lengkap, lebih valid, sehingga orang tuh bisa memiliki kesimpulan bahwa data tersebut itu ideal dan bisa mewakili apa yang kita bisa lakukan sehari-hari. Kemudian CLTC. CLTC itu apa sih? CLTC itu agak lain mungkin ya, karena pengujiannya tidak dilakukan di Eropa atau di Amerika, tapi dilakukan di China, di mana CLTC itu singkatannya adalah China Light Duty Vehicle Test Cycle. Perbedaannya di mana dengan WLTP? Di sini ada 3 fase yang dilakukan oleh proses pengujiannya. Pertama yakni fase slow, fase medium, dan fase fast. Dan
dilakukan secara paralel dalam waktu 30 menit. Pada prosesnya, mobil listrik itu dijalankan sejauh 14,5 km. Kemudian saat kendaraan harus berhenti atau idle, mereka cenderung memiliki angka yang lebih banyak dibandingkan WLTP. Kemudian karena kontur karakteristik jalan di Tiongkok itu juga cenderung gradien agak lurus, tidak terlalu ekstrim, angka pengujiannya juga ditentukan pada sisi kecepatannya, di mana mobil listrik yang mengikuti tes CLTC itu digunakan speed limit hingga 114 km per jam. Kenapa 114 km per jam? Satu, untuk memastikan deviasi dalam keadaan yang paling ideal. Kedua, memastikan bahwa mobil listrik juga punya efisiensi baik dalam biaya maupun dalam penggunaan daya listrik. Sehingga angka 114 km itu setidaknya mewakili bahwa titik optimum mobil listrik digunakan dengan irit ada di situ. Nah, sekarang mana sih yang paling akurat untuk digunakan di Indonesia? Nah, berbicara akurasi pengujian, pastinya setiap pabrikan memiliki preferensi tersendiri terkait jarak tempuh kendaraan yang mereka gunakan dalam pengujian tersebut. Namun, dalam praktiknya akurasi juga ditentukan bagaimana melihat daya dukung lingkungan, khususnya dalam aspek lalu lintas. Karena lalu lintas itu kan tidak menentu ya. Pertama, karakteristik jalannya, jarak tempuhnya, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi deviasi angka antara bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, tergantung kontur jalan yang dilewati juga. Beranjak dari cara aktual tersebut, sebagian orang mengatakan bahwa WLTP adalah salah satu pengujian jarak tempuh mobil listrik yang paling ideal, di mana akurasi dan deviasinya terhadap aktual mendekati dengan sangat mungkin. Di mana konteks aktual itu bagaimana pengisian mobil listrik diisi penuh dari sampai habis, kemudian dibandingkan dengan angka yang sudah ditentukan dengan data dari penilaian NEDC atau WLTP. Kenapa sih demikian? Karena secara proses pengetesan WLTP mengikuti berbagai aspek juga. Tidak hanya jalan, jumlah penumpang, karakteristik lalu lintasnya juga, macetnya juga dihitung, sehingga hal-hal tersebut memiliki keterikatan yang sangat khusus, terlebih untuk pengguna mobil listrik di Indonesia. Sebagai contoh, Hyundai Ioniq 5 itu kalau misalnya kita lihat di WLTP sekitar 400 sampai 450 sampai 475 km lah. Nah, tapi ternyata secara aktual itu dia bisa jalan lebih dari 500 kilo rata-rata. Dengan catatan dia memiliki thermal efisiensi yang antara di atas 7 sampai 8 kilo. Nah, itu di situ juga ada beberapa pertimbangan juga. Jadi efisiensi bahan energi itu juga bisa diperhitungkan dalam penilaian WLTP. Misalnya kalau rata-ratanya misalnya 9 km per kWh, ya semakin tinggi konsumsi daya energinya per kWh, pastinya akan semakin tinggi juga range-nya. Selain faktor tersebut, penggunaan data dari WLTP juga setidaknya membentuk rasa percaya diri bagi pengguna mobil listrik, di mana range anxiety itu tidak bisa dihindarkan, tapi hal tersebut justru bisa menjadi solusi yang tepat, sehingga orang nggak terlalu mikir banget lah deh kalau misalnya mau pakai mobil listrik buat jalan jauh, misalnya dari Jakarta sampai Jawa nonstop, dari Jakarta ke Jogja nonstop. Nah, jadi satu perjalanan yang lebih terencana, kedua kita juga punya perasaan yang lebih percaya diri. Kurang lebih sih beberapa hal tentang WLTP, NEDC, dan pengukuran mobil listrik ini bisa menjadi catatan, di mana salah satu bisa menjadi pertimbangan yang menarik, di mana mobil listrik itu tidak perlu khawatir terkait dengan range anxiety, namun bisa membuat suatu hal perjalanan menjadi lebih nyaman dan lebih terencana. Demikian paparan singkat kami tentang beberapa perbedaan jarak tempuh dalam mobil listrik. Terima kasih sudah menonton. Bye.